kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, berharap Presiden ini birokrasi kita lincah. Nah, untuk birokrasi ini lincah, tentu customer internalnya mesti beres, urusan-urusan birokrasi di dalam. Oleh karena itu kami laporkan tadi, kita sudah melakukan simplifikasi, karena selama ini orang ngurus kenaikan pangkat ribet, orang ngurus kenaikan jabatan ribet, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang sudah dari 11 proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup 3 saja, sehingga ASN untuk ngurus kenaikan pangkat mutasi sekarang udah jauh lebih mudah. Ya, Pak, terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar, di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas. Yang sudah jalan sekarang, mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji, dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Bapak sekalian saya hormati teman-teman dari berbagai media. Pertama, tadi kami menyampaikan terkait dengan reformasi birokrasi. Beliau meminta agar birokrasi ini melayani rakyat dengan baik. Dan kami menyampaikan tema yang sejak kami dilantik ini adalah namanya bergerak untuk reformasi berdampak. Jadi sekarang kita menyampaikan indikator bagaimana birokrasi ini bisa lebih berdampak. Yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, dan yang ketiga, berharap Presiden ini birokrasi kita lincah. Nah, untuk birokrasi ini lincah, tentu customer internalnya mesti beres, urusan-urusan birokrasi di dalam. Oleh karena itu kami laporkan tadi, kita sudah melakukan simplifikasi, karena selama ini orang ngurus kenaikan pangkat ribet, orang ngurus kenaikan jabatan ribet, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang sudah dari 11 proses kita pangkas menjadi bisnis prosesnya cukup 3 saja, sehingga ASN untuk ngurus kenaikan pangkat mutasi sekarang udah jauh lebih mudah. Yang kedua, dulu jabatan klasifikasi ada 3.414, sekarang tinggal 3 saja, sehingga birokrasi ini jauh lebih lincah. Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya yang tadi kami sampaikan terkait penyelesaian tenaga non-ASN. Yang ini menurut undang-undang yang 2018 dikasih waktu transisi, mestinya November ini sudah tidak ada non-ASN. Bapak Presiden menyampaikan di beberapa kesempatan agar kita mencari jalan terbaik. Kami laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi, saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2, kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Karena di satu sisi non-ASN ini fungsinya luar biasa, tetapi di sisi lain juga tidak sedikit dulu rekrutmennya juga kadang tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan dari kita semua, termasuk dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang berikutnya terkait dengan RB, reformasi birokrasi. Nah, sekarang ini ada target RB tematik namanya. Jadi dulu banyak orang ingin ngejar RB supaya tukinnya naik. Nah, kalau gitu RB ini identik dengan tunjangan kinerja. Nah, sekarang ini reformasi birokrasi ini harus berdampak. Maka ada RB tematik yang tadi kami laporkan kepada beliau. 1, pengentasan kemiskinan.
Daerah kalau RB-nya mau naik, nggak usah ribet konsultasi, mengumpulkan dokumen, tetapi kabupaten kotanya turun nggak kemiskinannya? Kalau kemiskinannya turun, RB-nya naik. Yang kedua adalah RB peningkatan investasi. Jadi kalau daerahnya investasi naik, RB-nya pasti naik. Yang ketiga adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Karena dengan digital inilah menjadi pilihan untuk pelayanan kita lebih cepat, murah, dan pelayanan kita akan lebih akuntabel. Nah, yang keempat adalah target prioritas Bapak Presiden yang kita nilai adalah terkait dengan belanja produk dalam negeri lewat e-katalog lokal dari produk lokal. Jadi daerah yang belanja katalog lokalnya tinggi lewat e-katalog lokal, nilai RB-nya pasti naik, akan lebih bagus. Begitu juga terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, tetapi ini yang paling penting adalah siapa mengerjakan apa harus jelas. Oleh karena itu parameter indikatornya juga sudah kita siapin dengan baik. Termasuk dulu kalau RB itu nilainya ada banyak banget komponennya, ada 259, sekarang langsung 26 dampak yang diukur. Yang terakhir sekalian yang ingin saya sampaikan yang penting adalah terkait dengan SPBE. Sistem pemerintah berbasis elektronik. SPBE ini kalau kita lihat negara-negara yang hebat, Denmark, Finland, South Korea, New Zealand, Sweden, dan seterusnya, itu nilai SPBE-nya bagus. Kalau nilai SPBE-nya bagus, ini paralel dengan indeks persepsi korupsinya pasti bagus. Yang kedua, tingkat kemudahan berusahanya juga pasti bagus. Yang ketiga, indeks penegakan hukum atau rule of law-nya juga bagus. Oleh karena itu, sistem pemerintah berbasis elektronik yang perpresnya belum ada ditandangkan oleh Bapak Presiden, kami tadi melaporkan, Kemenko sedang bergerak agar SPBE ini ke depan bisa jalan. Dan SPBE ini bukan menambah aplikasi baru, tapi menginteroperabilitaskan dari sistem yang ada. Jadi sekarang targetnya, semua kementerian lembaga diperintah oleh beliau mengintegrasikan layanan masing-masing. Ini selama ini setiap inovasi ada satu aplikasi. Maka kalau satu inovasi, satu aplikasi, ini akan banyak akun yang harus dibuat oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanannya. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan ini, sekarang ada 27.000 lebih aplikasi, ke depan akan terintegrasi lewat sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang paling jangka pendek yang bisa dirasakan dari SPBE adalah MPP digital. Sekarang sudah ada mall pelayanan publik di 112 kabupaten kota di Indonesia. Nah, sekarang ini selain direct service, sekarang didorong namanya MPP digital. Sehingga kalau sekarang ngasih ngurus KTP, perlu waktu lama misalnya kehilangan karena back-end-nya masih harus ke manual, harus ke Dukcapil Siak. Nah, dengan cara yang baru ini, kita insya Allah tanggal 20 sudah akan selesai exercise-nya. Ke depan secara online akan bisa, tentu tidak semua kabupaten kota masih percontohan. Sehingga misalnya ada teman media, rumahnya Boyolali. Ke depan ngurus tidak harus pulang ke Boyolali. Kalau sudah terdaftar di IKD, indeks kependudukan digital, maka cukup ngurus dari Jakarta. Tentu kami menyiapkan diri bagi kabupaten kota yang siap untuk jadi, kita dorong menjadi di bagian awal untuk bisa mengerjakan MPP digital ini. Kesimpulannya adalah dari program ini kita mendorong Kemenpan RB agar inline dengan target prioritas Bapak Presiden seperti disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas untuk menangani kemiskinan. Fokusnya di apa? Kemenpan RB di tata kelolanya. Fokusnya di proses bisnisnya. Kalau probisnya benar, tata kelolanya benar, pasti pencapaian targetnya pasti akan maksimal. Saya kira itu dari